Baik, alhamdulillah alamin, masya Allah tabarakallah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Fatimah, kita tadi telah mendengarkan tausiah dari A. Hilman betapa luar biasanya sejarah atau peristiwa yang dialami Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj ini. Dan berikutnya. Nah, pada segmen ini kita akan sama-sama mendengarkan mengenai hikmah dalam kehidupan sehari-hari atas proses atau peristiwa Isra Mi'raj. Tentunya pada segmen kali ini peristiwa tersebut atau hikmah yang dapat kita petik akan dijelaskan oleh Ustadz Abi Makih. Selamat menyaksikan. Izin Allah barifik enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim ulama, para masyayikh, para asatid, guru-guru, wabil khusus guru kita bersama A. Hilman. Insyaallah senang kita semua berjumpa dengan beliau. Semoga beliau dan para guru-guru yang lainnya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para umara, para jamaah yang hadir di tempat ini, seluruhnya semoga dipertemukan bukan hanya di dunia, tapi dipertemukan sampai di sorga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini apabila kita melihat dan menyimak apa yang disampaikan oleh AA tadi atau A. Hilman yang kita cintai, kita sayangi. Ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya. Berarti ini adalah perjalanan terbesar sepanjang sejarah. Simpan baik-baik. Perjalanan terbesar sepanjang sejarah. Maka cukuplah kita memahami rambu-rambu Isra Mi'raj, maka kita akan menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia. Maka para ulama mengatakan, andai kita faham dan mengerti tentang kejadian Isra Mi'raj, penyebab, saat terjadi, setelah terjadi, maka cukuplah Anda untuk memahami kehidupan kita. Itu gambarannya. Hanya sangat disayangkan kita tentang Isra Mi'raj hanya tahu bungkusnya saja. Itu yang harus kita pahami. Ternyata jika mengerti sampai ke dalam, indah dan nikmat apapun yang terjadi di depan kita, kita bisa menatapnya dengan keindahan yang luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, contoh, tidak ada di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata-kata subhana kecuali kata-kata yang ada dalam suratul Isra. Bunda, ayahanda, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, andai kita melihat apa yang sebenarnya rahasia ketika mengatakan subhana atau yang pendeknya subhanallah. Ini adalah apabila kita melihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang agung, yang manusia tidak akan pernah mampu melakukannya, maka kita katakan subhanallah. Itu gambarannya. Melihat pemandangan yang indah, gunung-gunung yang indah, bintang-bintang yang indah, matahari yang indah, rembulan yang indah. Apakah ada dari makhluk Allah yang sanggup melakukan itu? Maka kita katakan kalimatnya subhanallah. Al-Quran mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Coba, mereka berpikir dengan penciptaan langit dan bumi yang begitu indah, maka dikatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Iya, subhanaka. Kenapa? Karena maha suci engkau dengan mengatakan
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Faqina adzabannar. Jadi ketika melihat sesuatu keindahan, keagungan yang manusia tidak ikut-ikut di dalamnya, kita katakan apa ibu bapak? Subhanallah. Maka tadi Ahilman, karena ini sedang Isra Mi'raj, diawali dengan mengatakan Subhanallah. Begitu kan? Jangan dilanjutin, saya nggak bisa. Suara saya kurang bagus. Kalau Ahilman mah bagus, untuk begitu mantap suaranya. Kalau saya cuma perumpamaan aja. Tadi diawali dengan kata-kata Subhanallah. Kenapa? Ini peristiwa dahsyat. Apa peristiwa dahsyatnya? Hanya Isra Mi'raj saja? Bukan hanya itu. Bukankah diperlihatkan neraka? Siapa para nabi yang diperlihatkan tentang neraka dan para penghuninya? Bukankah diperlihatkan sorga? Siapa para nabi yang diperlihatkan sorga dan para penghuninya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sampai ke Sidratul Muntaha? Tidak ada dari makhluk yang sampai ke Sidratul Muntaha kecuali baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril sampai? Tidak. Jibril hanya sampai ketika di Baitul Ma'mur naik ke atas. Kata Jibril, ya Rasulullah taqaddam li wahdika ya Rasulullah. Rasulullah maju sendiri saja. Kenapa Jibril? Jibril mengatakan, wallahi idza taqaddamtu lah taraktu. Demi Allah, jika aku maju sedikit saja maka tubuhku akan terbakar. Terbakar karena apa? Malu rasanya. Saking malunya lepas kontrol, saking malunya nggak tahu harus ngapain lagi, maka taqaddam anta li wahdika ya Rasulullah. Maka peristiwa ini diawali subhanallah, subhanallah. Kenapa? Karena peristiwa ini hanya Allah yang menggerakkannya. Mana buktinya? Coba lanjutkan. Subhanalladzi asra, memperjalankan hambanya. Berarti punten, peristiwa Isra Mi'raj ini keinginan Rasulullah apa keinginan Allah? Waktunya Allah yang tentukan, kendaraannya Allah yang tentukan, penjaganya Allah yang tentukan. Waktunya setelah berbagai macam kesulitan dihadapi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek baik-baik tadi yang digambarkan oleh Ahilman luar biasa, sampai para ulama mengatakan amul huzni, tahun kesedihan. Wafat Abu Thalib, wafat Siti Khadijah, datang ke Taif, dilemparinya. Ibu bapak tahu, saat di kota Madinah Rasulullah ditanya, kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, peristiwa apa yang paling sedih yang engkau rasakan? Apakah peristiwa pamanmu yang wafat, Siti Khadijah yang wafat, atau Hamzah yang wafat, atau apa? Rasulullah sambil merenung mengatakan, sambil menunjukkan tangan ke atas, At-Taif, At-Taif, At-Taif. Yang menyakitkan hatiku adalah Taif, peristiwa itu. Saat menggebu-gebu untuk dakwah tapi tidak diterimanya, itu yang paling menyakitkan. Saat dakwah ditolak, saat dakwah dihentikan, saat tidak bisa menyampaikan syariat, itu yang paling menyakitkan kata Rasulullah. Hadiahnya Isra Mi'raj, asra, Allah yang memperjalankannya. Rasulullah tidak tahu mau naik apa. Siapa penjaga Rasulullah? Jibril alaihissalam. Ini nih, kan kita lihat kehidupan sehari-hari ya. Siapa yang mengantar Rasulullah dalam perjalanan? Jawabannya siapa bunda ayahanda? Jibril. Punten, simpan baik-baik. Rasulullah katakan, selama perjalanan Isra Mi'raj ini, Rasulullah katakan, wallahi la afutuhu wa la yafutuni. Demi Allah, aku tidak pernah kehilangan Jibril, dan Jibril pun tidak pernah kehilangan aku. Maknanya selalu bareng berdua. Apa hikmahnya? Simpan baik-baik. Hikmahnya adalah, ibu bapak, sunnah kalau dalam perjalanan jangan sendiri. Karena Rasulullah tidak pernah berjalan safar sendiri, selalu ditemani. Kapan Rasulullah safar sendiri? Isra Mi'raj saja Rasulullah bersama Jibril. Maka ibu bapak, melalui Damai Indonesiaku ini, sebaiknya kalau safar jangan sendiri. Karena Rasulullah tidak pernah safar dalam kesendirian. Subhanalladzi asra, dikatakan bi abdihi. Subhanallah, lihat-lihat, bi abdihi. Maksud di sini dengan hambanya.
Hambanya di siapa? Bunda Ayahanda, siapa hambanya di sini? Nabi Muhammad ya? Nabi Muhammad ya? Nabi Muhammad Allah katakan bi abdihi, karena Rasulullah diakui oleh Allah pas cocok menyandang gelar hamba Allah. Sementara kita hanya baru mengaku-ngaku kalau kita hamba Allah, tapi belum pas kalau kita mendapatkan predikat hamba Allah. Karena kata-kata hamba Allah semua diutamakan Allah dalam kehidupannya. Punten, ya handa bunda, kalau Allah memanggil kata-kata dengan hamba dalam Al-Quran menunjukkan panggilan mesra. Ulangi lagi, kalau Allah mengatakan memanggil kata-kata ibadi atau hambaku, itu panggilan apa? Mesra. Contoh dalam Al-Quran itu ada di Ka'bah, ada tulisan khat yang di dalam kiswah Ka'bah itu ada kata-kata Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kata-kata ibadi, sampaikanlah kepada hamba-hambaku sesungguhnya aku ini adalah maha pengampun, atau inni anal ghafurur rahim, maha pengampun dan maha pengasih dan penyayang. Kata-kata ibadi. Kalau kata-kata ibadi keluar dari Al-Quran, itu adalah punten panggilan sayang, panggilan mesra. Punten suami ibu kalau manggil ibu lagi sayang-sayangnya manggilnya apa? Manggil nama? Bebeb? Mbak ibu kalau memanggil sama suami lagi sayang-sayangnya apa? Allah memanggil ibadi. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Itu kan, hei hamba-hambaku yang aku cintai, jangan putus asa dari rahmat Allah. Fa innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua kesalahan kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kan, jadi jadikan kita seorang hamba, benar-benar memperlakukan diri kita sebagai hamba, bukan hanya ngaku-ngaku saja. Inilah peristiwa Isra Mi'raj, ingin menjadi seorang hamba yang sesungguhnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Allah, kita tadi juga sama-sama menyaksikan atau mendengarkan penjelasan dari Ustadz Abi Maki mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Nah, berikutnya pemirsa, kita akan buka sesi tanya jawab. Para jamaah sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya berkaitan dengan Isra Mi'raj ini. Namun sebelumnya, Ustadz Hilman Fauzi sudah bersiap-siap bersama jamaah untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.